November 2025, FIFA merilis daftar nominasi Puskás Award, penghargaan untuk gol terindah di dunia sepanjang tahun. 10 gol dari seluruh planet ini, dan di antara nama-nama itu ada Declan Rice, gelandang Arsenal bernilai 100 juta euro. Ada Lamine Yamal, wonderkid Barcelona yang dunia sudah siapkan mahkota sejak usia 16 tahun. Dan ada nama yang membuat seluruh Indonesia berhenti membaca daftar itu sejenak. Rizky Ridho Ramadhani, bek tengah Persija Jakarta, lahir di Surabaya. Pemain Indonesia pertama dalam sejarah yang masuk nominasi FIFA Puskás Award. 21 November 2001, Surabaya, Jawa Timur. Rizky Ridho tumbuh di kawasan Simo, Surabaya. Bukan dari keluarga sepak bola, bukan dari keluarga yang bisa mendaftarkan anaknya ke akademi mahal. Ia mulai mengenal bola di kelas 2 SD, bermain di ganggang depan rumah, bukan di lapangan berumput, bukan dengan sepatu khusus, tapi di jalan aspal yang sama, di mana orang tua dan tetangga berlalu lalang. Di sana tidak ada pelatih dengan lisensi, tidak ada rompi warna-warni, tidak ada sesi analitik video. Hanya bola dan ruang yang terbatas, yang justru mengajari cara mengontrol bola dengan sempurna dalam tekanan dan cara memilih keputusan cepat sebelum tembok menghalangi. Di SMP, ambisinya mulai berbentuk. Ia menyaksikan Evan Dimas dan generasinya memenangkan Piala AFF U19 tahun 2013, turnamen yang digelar di Sidoarjo, dekat dengan dunianya. Dari situ muncul keinginan menjadi pemain profesional. Satu turnamen yang ia tonton menjadi benih dari segala yang kemudian terjadi. Tapi sebelum kita tiba di Puskás Award dan Timnas, ada satu momen yang harus diceritakan karena ia menjelaskan siapa Rizky Ridho sebenarnya di luar lapangan. Tahun 2020, pandemi COVID-19 menghantam dunia dan sepak bola Indonesia berhenti. Ridho baru saja menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Persebaya. Ia sudah bermain, ia sudah punya penghasilan, tapi saat kompetisi terhenti dan gaji dipotong 25%, ia mendapati dirinya duduk dengan Rp400.000 di tangan. Dan situasinya semakin berat, ia sudah mengambil DP untuk membiayai naik haji kedua orang tuanya sebelum pemotongan gaji diberlakukan. Jadi selama pandemi, Rizky Ridho membantu jualan ayam milik kakaknya dengan memposting di Instagram milik pribadinya, lalu mengantarnya sendiri ke tempat tujuan. Dari sana, ia bisa mendapat tambahan uang makan ratusan ribu untuk survive selama pandemi. Ada ribuan pemain profesional yang menghadapi situasi sulit selama pandemi dan memilih untuk meratapinya secara publik. Ridho memilih untuk menjual ayam, dan dari pilihan kecil itu, kamu bisa membaca banyak tentang karakternya. Karier formalnya dimulai di SSB Sumo Putro, klub binaan Askot PSSI Surabaya. Dari sana, ia berkembang pesat sampai pada akhirnya bisa masuk Akademi Persebaya U20. Musim 2019, Persebaya U20 memenangkan Elite Pro Akademi Liga 1, gelar yang membawa Ridho naik ke skuad senior. Di tim utama Bajul Ijo, ia tampil begitu dominan dan mencetak beberapa gol, dan itu membawanya debut Liga 1 di musim 2020 sampai 2021. Mungkin tidak terlihat cukup spektakuler dari luar, tapi di dalam proses itu ada sesuatu yang jarang dilihat, konsistensi. Ridho tidak pernah absen dari tim karena masalah disiplin, tidak pernah mempersoalkan waktu bermain secara publik, tidak pernah meminta dipromosikan sebelum siap. Ia bermain, berkembang, dan menunggu. Konsistensinya itu yang membawa Persija Jakarta meminangnya. Macan Kemayoran memegang keyakinan bahwa ini pemain yang tepat untuk jangka panjang. Di Jakarta, Ridho berkembang menjadi pemain yang berbeda dari apa yang dibayangkan kebanyakan orang ketika mendengar bek lokal. Ia tidak hanya mengamankan, ia membangun dari belakang, terlibat dalam distribusi bola, dan sesekali muncul dalam situasi bola mati dengan efek yang tidak bisa diantisipasi. Dan ia mengambil ban kapten Persija,
Pemimpin bagi tim yang punya sejarah panjang dan supporter yang tidak pernah main-main. Kapten yang tidak perlu banyak berteriak untuk memimpin adalah tipe kepemimpinan yang cukup langka dan unik. Ridho bukan pemimpin yang dramatis. Ia adalah pemimpin yang konsisten, dan di dunia sepak bola, perbedaan itu sangat besar. Ketika era diaspora datang, ketika Jay Itzes, Kevin Dix, Justin Hubner mulai mengisi lini belakang timnas, ada pertanyaan yang tidak pernah benar-benar diucapkan, tapi selalu ada di benak orang. Apakah masih ada ruang untuk pemain lokal? Rizky Ridho menjawab pertanyaan itu bukan dengan kata-kata. Ia membuktikan sendiri bahwa dirinya mampu untuk terus bersaing dan terus dipilih. Dalam setiap pemanggilan timnas dari era Shin Tae-yong hingga John Herdman, Ridho hampir selalu ada. Ia bermain di Piala Asia 2024 Qatar bersama Jordi Amat, Elkan Baggett, dan Justin Hubner. 3 pemain yang secara pengalaman liga jauh di atasnya. Ia tidak tergeser. Ia bermain berdampingan dengan mereka sebagai partner yang setara dalam sistem pertahanan, bukan sebagai pemain cadangan yang menunggu giliran. Sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan di FIFA Matchday, saat puluhan ribu penonton memadati GBK untuk menyaksikan Indonesia, Rizky Ridho hampir selalu ada di starting 11 bersanding bersama pemain diaspora Eropa. Dari 3 bek tengah, salah satunya Ridho. Dari Gang Simo Surabaya, konsistensi membawanya tetap mampu bersaing di level tinggi skuad bintang Indonesia. Dan kemudian ada cerita-cerita yang lebih kecil, tapi maknanya besar. Kevin Dix, bek sayap Mönchengladbach Bundesliga, pernah mengungkapkan kekagumannya terhadap Ridho secara terbuka. Pemain yang bermain di liga yang berbeda jauh dari Bundesliga, tapi menampilkan kualitas yang membuat bek Eropa tidak bisa meremehkannya. Pujian dari pemain Bundesliga untuk pemain Super League tidak selalu terjadi. Dan ketika itu terjadi, artinya ada sesuatu yang nyata di sana. Jay Itzes, kapten timnas yang bermain di Sassuolo Serie A, pernah mengajak Ridho untuk berpikir tentang mencoba peruntungan di Liga Eropa. Pemain Serie A mengajak pemain Super League untuk bermain di Eropa, bukan karena basa-basi, tapi karena ia benar-benar percaya rekannya itu punya kualitas yang bisa bersaing di sana. Ukuran kualitas seorang pemain kadang paling akurat diukur dari bagaimana rekan-rekannya yang bermain di level lebih tinggi memandang dia. Kevin Dix memuji, Jay Itzes mengajak. Itu adalah endorsement yang tidak bisa dibeli dengan kampanye pemasaran apapun. Dan kemudian ada gol itu. Bek tengah yang mencetak gol memang bukan cerita yang sepenuhnya langka. Tapi ada gol bek tengah yang masuk nominasi FIFA Puskás Award bersaing dengan Declan Rice dan Lamine Yamal tentu bukan hal yang normal terjadi. Tendangan jarak jauh dari sekitar garis tengah lapangan, melengkung, melayang, masuk sudut atas gawang Arema FC. Bukan situasi set piece, bukan penalti. Tembakan open play dari posisi yang kebanyakan bek bahkan tidak berpikir untuk mencoba. FIFA memilihnya masuk 10 nominasi Puskás Award 2025. Di antara gol-gol terbaik dari seluruh dunia sepanjang tahun. Gol dari Liga 1 Indonesia bersanding dengan gol dari Premier League, La Liga, dan Serie A. Pada akhirnya Ridho tidak memenangkan Puskás Award, trofi jatuh ke Santiago Montiel dari Argentina dengan gol salto spektakuler. Tapi responnya setelah kalah adalah juga khas Ridho, yaitu dengan nada santai dan tidak ada rasa kecewa yang dimainkan untuk konsumsi publik. Masuk nominasi FIFA Puskás Award bukan hanya tentang gol. Ini adalah momen ketika seluruh dunia melihat bahwa ada pemain di Liga 1 Indonesia yang bermain di level yang layak ditonton dan diakui secara global. Dan nama itu adalah Rizky Ridho, pemain yang tahun-tahun sebelumnya hanya bermain sepak bola di gang sempit dekat rumahnya. Gang Simo Surabaya dan bola di jalanan. Persebaya dan Persija. Timnas Indonesia bersama Elkan Baggett dan Justin Hubner. Dipuji Kevin Dix dan diajak ke Eropa oleh Jay Itzes. Dan 1 gol yang sampai ke layar FIFA bersanding dengan nama-nama terbaik dunia. Ada pemain sepak bola yang lahir dengan keuntungan, keluarga sepak bola, akademi elit, pasport Eropa,
yang membuka pintu-pintu yang tidak tersedia untuk orang lain. Dan ada pemain yang tidak dilahirkan dengan keuntungan itu, tapi dengan cara bermain dan cara hidup yang membuat keuntungan itu akhirnya tidak diperlukan. Rizky Ridho adalah tipe kedua. Dan di Indonesia, di mana 90% pemain yang memakai jersey merah putih itu adalah tipe pertama. Kehadiran Ridho yang konsisten bukan hanya soal satu bek tengah yang bagus. Ini adalah bukti bahwa sistem sepak bola Indonesia yang selama ini dianggap tidak cukup bagus untuk menghasilkan pemain kelas dunia, ternyata bisa jika pemainnya cukup lapar, jika pemainnya cukup sabar, dan jika pemainnya cukup sadar bahwa perjalanan bermain di ganggang sempit tidak akan menghentikannya menjadi pemain profesional di masa depan. Kerja keras dan konsistensi akan menemukan jalan kesuksesannya sendiri. Let's go guys. Hey, give it everything for Sika.